Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah bab, yaitu akses dan manipulasi data 1. Sebelum kita masuk ke materi, perlu saya sampaikan ya, mungkin sebelumnya saya lupa untuk memberitahu kalian. Ini khusus untuk yang revisi ya, entah itu saya suruh revisi dengan sengaja dengan beberapa alasan, atau memang kalian tidak mengumpulkan pada tugas sebelumnya. Nah, khusus untuk yang revisi, kemarin kan kebanyakan tidak mengumpulkan tugas sebelumnya ya. Nah, itu mohon untuk kalian isi pada form lembar pengendalian ya yang ada di laporan. Untuk yang terlambat mengumpulkan atau tidak mengumpulkan tugas sebelumnya, di keterangan revisinya yang paling akhir itu di form lembar pengendalian, kalian isi keterangan terlambat mengumpulkan gitu ya. Untuk yang kemarin sudah saya benarkan, saya sudah betulkan, tidak apa-apa, karena saya lupa memberitahu kalian sebelumnya. Untuk yang seperti tanggal asistensi, tanggal praktikum tuh sama ya keterangannya. Tanggal asistensi itu tanggal pengumpulannya kapan, untuk tanggal praktikumnya kapan gitu, seperti biasa. Cuma kalau ada revisian, ada tambahan keterangan di keterangan revisinya. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan dan perlu ingatkan lagi ya. Oke, untuk materinya, yaitu adalah akses dan manipulasi data 1. Nah, ini nanti berkaitan erat dengan kita mengakses dan memanipulasi data yang ada di sebuah database, yang tentunya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, yang pertama yaitu dasar teori. Akses dan manipulasi data adalah berbagai aktivitas pengelolaan data pada database. Akses dan manipulasi data meliputi koneksi database, membaca database, membuat database dan tabel, membaca data pada database, menambah data pada database, mengubah data pada database, serta menghapus data pada database. Modul ini akan membahas lebih jelas tentang koneksi database dan membaca database melalui sintaks PHP. DBMS atau Database Management System ya, yang digunakan pada praktikum pemrograman web adalah MySQL. Jadi nanti MySQL ini kita jadikan sebuah database ya, untuk mengelola semua data yang ada. Yang selanjutnya adalah koneksi database. Nah, berhubung ini menggunakan database, jadi kita perlu mengetahui bagaimana cara menghubungkannya ke database ya, dan yang pasti menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, akses dan manipulasi data pada database hanya dapat dilakukan jika terdapat koneksi antara file PHP dengan MySQL. Nah, untuk membuka MySQL, jadi nanti untuk membuka membuka database MySQL ini, yang pertama yaitu kita mengaktifkan Apache dan SQL-nya yang ada di XAMPP ya. Kalau kalian sebelumnya kalian install XAMPP itu kan nanti ada beberapa server. Itu yang perlu kalian nyalakan, yaitu Apache yang nomor atas sendiri dan bawahnya yaitu SQL. Lalu kalian buka browser ya, ketikkan localhost
PHP myadmin. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau memang masih belum paham bisa browsing ya cara koneksi ke database, atau bisa menyimak materi ini. Terdapat beberapa parameter yang digunakan untuk melakukan koneksi database, yaitu yang pertama yaitu server name, nama server atau IP server di mana MySQL diinstal. Yang kedua, username, nama user yang diberikan wewenang untuk mengakses database dalam MySQL. Yang ketiga adalah password, password yang dimiliki user dalam proses autentifikasi. Berikut adalah sintaks PHP untuk melakukan koneksi terhadap database. Untuk contohnya seperti ini ya. Jadi tag PHP, lalu ada kita inisialisasi dulu ya, satu persatu mulai dari server name, username, dan password. Yang dimana itu nanti akan tersimpan dalam sebuah variabel. Kita gunakan variabel yang sama aja biar tidak bingung ya. Variabel username, variabel server name, dan variabel password. Untuk variabel server name kita menggunakan localhost ya servernya. Jadi yang pasti localhost. Yang kedua yaitu variabel username. Untuk di contoh ini kita menggunakan root ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Yang ketiga yaitu password ya. Lalu untuk menghubungkannya gimana caranya? Ini gambaran secara umum ya. Jadi untuk menghubungkannya variabel connect ini terserah nama variabelnya apa. Di sini menggunakan variabel connect sama dengan mysqli_connect dalam kurung kita masukkan variabel-variabel yang sebelumnya kita inisialisasi ya, atau kita panggil dalam parameter mysqli connect. MySQL Connect itu merupakan fungsi PHP untuk menciptakan koneksi terhadap database. Nah, sebenarnya itu sebelum adanya MySQL ini ya, kita itu menggunakan MySQL saja. Jadi MySQL_connect itu untuk yang PHP versi 5 ke bawah. Nah, untuk versi 5 ke atas itu fungsi MySQL saja itu sudah tidak terdaftar atau sudah tidak bisa dipakai lagi. Yang nantinya pasti akan error ya kalau di PHP versi 5 ke atas. Jadi kita menggunakan MySQLi, ada tambahan huruf i-nya di belakang. Jadi untuk membuat pembeda saja, yaitu untuk pengembangan ekstensi SQL-nya. Oke, yang selanjutnya yaitu membaca database. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui ya cara bagaimana mengkoneksikan ke database-nya. Sekarang bagaimana cara membaca sebuah database. Salah satu bentuk akses dan manipulasi data yang bisa dilakukan melalui sintaks PHP adalah membaca database. Parameter database name harus ditambahkan pada sintaks agar database dapat terbaca oleh file PHP. Berikut adalah sintaks PHP untuk membaca database. Contohnya itu ya. Untuk contoh ini kurang lebih bentuk umumnya sama ya, sama yang koneksi database caranya. Hanya saja untuk membaca database kita hanya perlu menambahkan sebuah nama database ya di MySQL-nya. Jadi sebelumnya kita harus membuat sebuah database dulu di MySQL-nya. Lalu nama database tersebut kita masukkan di variabel DB ini ya, untuk nantinya kita panggil di variabel connect. Selain menggunakan fungsi MySQL Connect, database dapat dibaca dengan fungsi mysqli_select_db. Berikut adalah sintaks PHP untuk membaca database dengan fungsi tersebut. Nah, contohnya seperti itu ya. Ini untuk pemanggilannya memang ada beberapa cara. Yang pertama tadi
langsung ya, mysqli_connect, terus kita panggil server name-nya, username-nya, password-nya, sekalian nama database-nya. Kalau ini kita menggunakan fungsi mysqli.select_db. Nah, untuk secara umumnya untuk menghubungkan ke koneksi database-nya itu masih sama. Hanya saja untuk khusus untuk membaca database-nya, kita buat variabel baru ya, itu yang dimana itu nanti akan melakukan perintah untuk membaca database ya, sesuai namanya yang kita set sebelumnya. Kalau yang cara pertama itu kita inisialisasi dulu nama database-nya apa ya. Di bawah variabel password ini kita set dulu variabel db sama dengan nama database-nya apa. Lalu kita panggil di variabel connect. Nah, untuk yang fungsi yang cara yang kedua yaitu kita tidak perlu mengeset atau menginisialisasi di awal ya. Kita bisa mengeset pada saat mengeset nama database itu di dalam perintah mysqli_select_db. Jadi ini ya tergantung preferensi kalian, ya. Lebih enak atau lebih simpel yang mana, itu terserah kalian. Untuk catatan, sesuaikan server name, username, dan password dengan setting pada server Anda. Nah, biasanya kebanyakan untuk yang masih bisa dikatakan awam ya atau masih pemula seperti kita ini, untuk menghubungkannya ke database itu untuk server name-nya itu pakai localhost, untuk username-nya itu kita pakai root ya, untuk password-nya biasanya kosong, seperti itu. Oke, untuk latihan ini latihannya ada berapa ini? 1, 2, oke, 2 latihan ya. Oke, latihan yang pertama yaitu bagaimana cara mengkoneksikan ke database. Nah, sambil saya jelaskan, bisa sambil kalian coba-coba ya untuk praktikum untuk latihannya di laptop kalian. Oke, yang pertama yaitu buat file koneksi.php dengan sintaks sebagai berikut. Untuk sintaksnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, server name, username, password. Server name-nya itu localhost, username-nya root, untuk passwordnya kita kosongi. Nah, variable connect ini menggunakan mysqli connect ya. Kalaupun ini untuk database dulu. Oke, untuk database kurang lebih seperti bentuk umumnya di awal ya. Saya tidak perlu mengulang penjelasannya. Ini ada keterangan atau komen variabel connect ya. Logonya atau lambangnya seperti itu ya, seperti dolar. Variabel connect digunakan untuk menyimpan kegiatan koneksi terhadap MySQL. Oke. If dalam kurung tanda seru variabel connect ini maksudnya jika tidak berhasil ya menghubungkan ke variabel connect, itu nanti akan die ya. Die itu seperti kayak meng-close session gitu ya, kurang lebih. Nanti muncul keterangan koneksi gagal ditambah dengan fungsi mysqli_connect_error. Itu nanti fungsinya untuk apa bisa kalian browsing ya di internet. Kondisi if dibuat untuk melakukan pengecekan terhadap koneksi. Nah, if ini digunakan untuk apabila kita menghubungkannya itu statusnya berhasil atau error.
Dalam hal ini untuk mengecek validasi untuk terhubung ke database-nya. Koneksi database dibuat secara terpisah agar dapat digunakan oleh file lain. Jadi nanti khusus untuk koneksi database itu kalian buat file terpisah ya. Untuk yang selanjutnya, buat file test.php untuk menjalankan file koneksi PHP dengan sintaks sebagai berikut. Untuk mengetesnya cukup kita menggunakan require ini ya, require lalu panggil nama file koneksinya. Kenapa kita menggunakan require? Pernyataan require itu digunakan untuk memasukkan file koneksi PHP pada file test PHP. Nah, jalankan file test PHP dan amati hasilnya. Sebelum ke situ, saya akan menjelaskan apa sih itu require. Require itu sebenarnya ada dua cara, yaitu dengan yang pertama require, yang kedua adalah include. Nah, kedua cara ini sebenarnya memiliki fungsi dan tujuan yang sama ya, yaitu untuk memuat file PHP dalam PHP lain, atau singkatnya kita ingin memanggil file lain untuk kita tampilkan di PHP ini ya. Jadi yang membedakan yaitu dari segi error. Kalau kita menggunakan require, itu pada saat kita mengelut atau memanggil file koneksi misalnya, kan ini require koneksi.php. Jadi kalau kita menggunakan require, apabila kita memanggil atau mengelut file dengan nama koneksi.php ini gagal, maka program akan terhenti di mana gagal itu ditemukan. Sebaliknya, jika kita menggunakan include, itu dari segi error tidak akan berhenti ya, maksudnya program akan jalan terus walaupun ada error, di mana error ini misal ada file koneksi PHP ini ya, pada saat kita memanggil file koneksi PHP ini tidak ada atau gagal, maka itu program akan terus berlanjut. Kurang lebih seperti itu. Nanti jalankan file test ya dan amati hasilnya. Kurang lebih seperti itu ya. Yang selanjutnya itu membaca database. Yang pertama lakukan penambahan sintaks sehingga isi file koneksi.php menjadi sebagai berikut. Oke, untuk file koneksi yang di awal tadi ya, kalian cukup tambahkan seperti contoh di bawah ini ya. Lalu jalankan kembali file test dan amati hasilnya. Nanti kalian kasih kesimpulan ya setiap atau alasan setiap ada perintah amati hasilnya ya. Oke, kita masuk ke tugas praktikum. Untuk tugas praktikum yaitu yang pertama yaitu lakukan koneksi dan baca database pada database yang telah Anda miliki. Yang kedua, lakukan koneksi dan baca database yang belum tersedia. Yang nomor 3, amati perbedaan hasil kedua percobaan tersebut. Yang nomor 4, laporkan hasil praktikum Anda. Oke, akan saya jelaskan sedikit ya, biar nanti tidak ada yang bingung. Untuk yang nomor 1, lakukan koneksi dan baca database pada database yang telah Anda miliki. Nah, ini maksudnya kalian disuruh untuk mengkoneksikan dan
bisa sekaligus membaca database-nya itu menggunakan database yang sudah kalian miliki. Singkatnya, kalian disuruh membuat file koneksi dan file test ya, entah terserah namanya apa, yang dimana itu nanti berdasarkan database yang sudah kalian buat ya sebelumnya. Jadi kalian buat dulu database-nya ya di PHP MyAdmin-nya. Kalian buat dulu, lalu seperti praktikum sebelumnya ya, kalian buat koneksi dan buat codingan untuk membaca database berdasarkan database yang sudah kalian buat tersebut ya sebelumnya. Nah, yang nomor 2 ini sebaliknya, caranya sama, hanya saja database-nya itu tidak tersedia. Jadi kalian cukup mengganti nama database yang sebelumnya kalian buat di codingan itu ya. Jadi nomor 1 itu koneksi dan baca database-nya itu berhasil. Yang nomor 2, koneksi itu berhasil dan baca database-nya itu gagal. Nanti tampilannya seperti itu kurang lebih ya. Lalu seperti biasa kalian kasih kesimpulan atau alasan kenapa nomor 1 dan 2 bisa berbeda hasilnya. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti tugasnya seperti biasa kalian upload di Edmodo ya. Waktunya 5 hari. Untuk yang revisi tugas 5 yang belum mengumpulkan, saya kasih waktu 3 hari ya. Setelah postingan aktif di Edmodo. Khusus untuk yang revisi belum mengumpulkan, itu di keterangan revisinya kalian tambahkan terlambat mengumpulkan gitu ya, biar nanti saya enak untuk koreksinya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau masih bingung atau ada pertanyaan, bisa japri atau di grup atau di komentar, bisa ya. Kurang lebihnya seperti itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.